Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Baby Blues Syndrome. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 62 ayat 6 dan Matius 11 ayat 29. Istilah Baby Blues Syndrome yang biasa dikenal juga dengan Postpartum Distress Syndrome merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seorang wanita pasca melahirkan. Kondisi tersebut adalah perasaan gundah gulana atau adanya perasaan sedih, bahkan cenderung mengarah kepada stres. Kondisi ini biasanya terjadi pada 14 hari pertama pasca melahirkan. Namun, jika sang ibu mengalami kondisi yang sama melebihi batas normal 2 minggu, maka ada baiknya ia berkonsultasi dengan dokter karena dikhawatirkan mengalami postpartum depression atau tingkat stres yang lebih tinggi lagi, yaitu depresi. Keadaan stres yang dialami oleh sang ibu atau wanita pasca melahirkan itu diakibatkan karena tidak tahu hal apa lagi yang harus dilakukannya untuk mengurus atau setidaknya mendiamkan bayinya yang sedang menangis. Satu contoh kasus yang pernah terjadi pada seorang wanita muda pasca melahirkan di Australia. Beberapa waktu setelah wanita tersebut dan si bayi kembali dari rumah sakit ke rumah mereka, si bayi menangis sangat kencang. Dan karena wanita tersebut belum berpengalaman, ia pun mengalami kebingungan dan sangat panik, bahkan menangis. Padahal, suatu berbagai cara yang ia usahakan atau lakukan agar bayinya bisa diam dan tenang. Karena terlalu paniknya, tanpa berpikir panjang, ia memasukkan bayinya ke dalam microwave dengan pengaturan waktu selama 10 detik. Dan setelah kejadian itu, ia segera tersadar dan sangatlah terkejut. Hingga akhirnya meledaklah tangisan penyesalan dalam dirinya. Di samping penyesalannya, ia juga sempat merasa bahwa semua hal yang telah ia usahakan untuk menenangkan bayinya adalah sia-sia. Ia berusaha membela dirinya dengan cara menganggap tindakannya tersebut merupakan bentuk kekecewaannya terhadap segala usaha yang sudah ia lakukan terhadap bayinya. Ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah di atas. Terkadang kita mengalami apa yang dirasakan oleh wanita tersebut, yaitu kebingungan. Kita mengalami kebingungan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bingung harus melakukan apa lagi untuk membuat anak kita yang bandel menjadi lebih baik di dalam hidupnya. Kita bingung harus berbuat apa lagi untuk pasangan kita yang berbuat tidak benar, untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan, kita tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Dalam keadaan seperti ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu: pertama, kita harus menguasai diri, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru akan menyakitkan atau mencelakai orang lain. Kedua, menjadi tenang dan berdoa, minta Tuhan memberi petunjuk untuk apa yang harus kita lakukan. Ketiga, berkonsultasi kepada orang yang tepat, misalkan konselor atau hamba Tuhan. Tidak menutup kemungkinan Tuhan memakai mereka untuk menolong kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku hikmat-Mu agar aku tidak terus berada di dalam kebingungan untuk melakukan sesuatu guna mengatasi persoalan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.